ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi, bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir, nanti diketawain banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sebuah video yang luar biasa sekali dan sangat penting untuk kita simak, yaitu tanggapan salah satu lawyer Bang Haji Roma Irama. Nah, ini terkait dengan Habib Bahar bin Smith yang kata-katanya luar biasa sekali, sangat mengena untuk Pak Haji Roma Irama. Nah, jadi bagaimana tanggapan seorang pendukung dari Pak Haji Roma ini? Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pedaswa TV bersama saya Yusmares. Di samping saya ini ada Bos Rawon Bidadari. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Luar biasa nih. Aduh, kangen sama Mas Yusuf ini ya. Dulu sama Pada Suka luar biasa. Digempur sana sini ini jadi narasumbernya Pada Suka ini. Pada Suka saya lihat makin keren, Mas. Oh, terima kasih ini. Original, narasumbernya luar biasa. Nah. Jadi nggak asal caplok sini tayangin tanpa izin, tapi betul-betul original. Nah, Oke. ini edukatif sekali. Ya. Kalau ngambil video orang comot tanpa izin, itu namanya melanggar hak cipta. Dan lebih tragis lagi, kadang-kadang video saya itu dipotong, kemudian muka saya di blur. Aduh, tapi ini. sampean harus ikhlas. Sampean masuk surga gara-gara hal yang seperti itu. Tetapi yang lebih heboh lagi ini sebetulnya ini Bang Haji Roma. Bang Haji Roma Irama. Ini beberapa waktu yang lalu ini makin konsen bahas masalah nasab ini. Itu kemajuan itu berarti. Undang Gus Rumil Abbas. Nah, terus kemudian ngundang Kiai Imad nih, tayangan nih. Saya sudah lihat itu teasernya. Betul. Luar biasa. Sungguh terlalu. Nah, tapi di balik bahasan nasab Bang Roma, ini ada sosok yang marah-marah sampai tunjukkan siapa namanya, di mana orangnya. Nah, itu terkait dengan podcast Bang Haji. Menurut Anda bagaimana nih Gus ya? Iya, saya tadi sebelum wawancara dengan Pada Suka TV ini kan saya harus membekali diri. Saya harus luas cakrawalanya, terus keilmuan juga harus ditambah, data juga harus valid. Nah, tadi saya sempat melihat video yang dibahas oleh saudara BHS itu yang marah-marah. Saya ketawa juga, orang ini kalau nggak marah nggak lucu. HBS, bukan BHS. Oh, HBS. Kalau BHS itu merek sarung. Bukan marah sebutnya, tegas, keras. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau saya boleh menganalisa Mas Yusuf dengan kemarahan HBS atau BHS ini tidak mencerminkan. Jangan dibalik-balik, HBS. BHS. HBS. Oh, HBS. Apalagi Pak Haji Roma Irama. Kalau saya memanggil setelah ketemu, saya kemarin ketemu dengan beliau. Waktu saya diundang dadak, kebetulan kan saya mau meresmikan resto saya ini mengundang Bang Haji juga. Wow, jadi momentumnya bagus. Waktu itu ada podcastnya Bang Haji Roma Irama dan Yai Iman. Oh, berarti sampai ikut di situ. Iya, saya ada di dalam studio itu. Saya juga ngobrol sama Pak Haji Roma Irama juga. Nah, berkaitan dengan video yang menjadi pembahasan yang lagi viral, yang perlu digarisbawahi, melihat saudara HBS ini miskomunikasi. Yang kan tabayun dulu, apalagi Pak Haji Roma Irama ini dikenal juga sangat dekat dengan para habaib, terutama yang ada di Jakarta, di lain tempat juga gitu kan. Harusnya tabayun dulu apa yang disampaikan Pak Haji Roma Irama. Nah, yang disampaikan Pak Haji Roma Irama waktu itu kan dia ada bintang tamu namanya Guru Gembul. Iya. Nah, beliau itu ketika membahas oknum, kan yang disampaikan Pak Haji Roma Irama ada oknum. Ketika dalam suatu forum, oknum tersebut pidato, kan itu kan? Iya. Nah,
Di situ Pak Haji Roma itu mau nyebut oknum aja dia astagfirullah, astagfirullah, karena ini bahasanya membahas orang gitu. Oke. Jadi nggak mungkin apa yang disampaikan oleh saudara HBS ini yang ingin mengatakan mana orangnya, Habibnya yang mana yang ngomong begitu, saya bantai di depan Roma ini. Begitu, membantai dalam tanda kutip mungkin ya, mungkin dimarahin atau apa begitu, maksudnya begitu. Nah, yang namanya membantai itu kan pasti tindakan pidana. Membantai itu coba di YouTube itu di Google atau bahasa pakai gunakan rumus bahasa Indonesia itu kan membantai itu kan tindakan pidana itu kurang tepat gitu loh. Kedepankan tabayun dulu, apalagi ini kan ngomong di depan jamaah. Terus kemudian menyerang pribadi Pak Haji Roma Irama tanpa tabayun dulu, padahal Pak Haji Roma jelas kok ada oknum. Nah, namanya Pak Haji ketika disuruh menyebutkan ya pasti nggak mau, orang beragama pasti nggak mau, pasti nyebutnya oknum si fulan kan itu. Iya. Karena kalau tidak begitu itu namanya hibah. Ini adalah bagian bentuk kritikan dan masukan yang dilakukan oleh Pak Haji Roma Irama dalam rangka podcastnya ini mengedukatif. Dan bukti bahwa Pak Haji Roma Irama itu objektif adalah dia mengundang yang mendukung Mbak Alawi, dalam hal ini Rumail Abbas. Juga mengundang Yai Madudin. Artinya podcastnya Pak Haji Roma ini nggak ada sifat dukung mendukung. Baik yang pro maupun yang kontra, itu yang paling penting. Jadi jamaah umat jangan ditabrak-tabrakan, jangan diprovokasi hanya untuk mengangkat dirinya seakan-akan superior, paling hebat. Roma Irama itu dibawa, jangan begitu. Tabayun, Pak Haji Roma Irama, mohon maaf. Kan itu, kan mereka ini dekat. Seringkali dalam hal politik mereka ini selalu sama kan begitu? Iya. Betul. Cuman waktu saya mendampingi atau menyaksikan Pak Haji Roma Irama di podcast waktu bersama Yai Imad, ketika membahas orang lain, ini saya yang perlu belajar. Oh, ternyata membahas orang lain, tapi tujuannya kan untuk mengkelirkan gitu loh. Dia selalu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Pak Haji Roma Irama. Itu, maka Mas Yusuf, ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi, bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir, nanti diketawain banyak orang. Apalagi sekarang ini. Jadi masih polemik ya, dipermasalahkan setidaknya oleh Kiai Imad lah dan kawan-kawan. Nah, itu harusnya disikapi dengan baik, nggak usah marah-marah. Keilmuan dilawan ilmu, kajian juga dilawan kajian. Itu aja kok, simple kok. Jadi ini adalah momentum yang tepat bagi kelompok atau golongan. Saya ini deket sama para habaib, deket, akhlaknya baik-baik, buahnya Mas Yusuf. Cara menasihati orang pun dia pakai cara yang uswah. Bila perlu orang lain nggak boleh tahu. Kan seperti itu. Sempat ini menjadi berita juga ya pemirsa, bahwa ada beberapa tayangan ini berita online nih. Ketika Habib Bahar ini marah ya di panggung. Ini ada dari FIFA.com atau FIFA Bandung ya, menyala Habib Bahar tanggapi Roma Irama soal nasab Malawi. Kemudian duduk perkara ini dari Tribun nih. Duduk perkara bikin Habib Bahar bin Smith marah besar ke Roma Irama. Nah, ini luar biasa nih beritanya muncul. Judulnya begitu memang. Namanya judul ya supaya dibaca orang kan begitu. Ada dari FIFA juga nih. Waduh, gegara ini Roma Irama disemprot Habib Bahar. Berita-berita ini persepsinya itu seperti itu. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Menurut saya itu ya tidak tepat. Namanya media kan ketika ada orang ceramah marah ya judulnya dimarahi. Roma Irama dimarahi. Yang namanya dimarahi itu kan datang. Kan gitu. Saya marahi Mas Yusuf. Tanpa marahinya dari jauh. Itu bukan marahi itu. Itu lempar batu itu namanya. Tapi menjauh kan itu. Orang marahi yang benar nih. Kalau perbedaan salah paham misalnya atau miskomunikasi yang baik nih, ya datang sowan. Apalagi Bang Haji Roma Irama lebih sepuh, lebih tua, kan begitu. Yang Mbak Maimun itu bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi akhlak itu yang nomor satu, akhlak yang harus didahulukan. Tidak boleh mentang-mentang mengaku ada darah Rasulullah terus kemudian untuk melindungi
Duriya para Rasulullah, terus kamu caranya salah, ya nggak baik itu, nggak boleh itu. Gitu. Ya, ini menarik ini. Jadi Anda meminta HBS ini sowan ke Haji Roma. Sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya belum clear, sowan aja. Saya pastikan Pak Haji Roma Irama Islamnya itu kafah, Islamnya itu sungguh-sungguh. Nggak mungkin lah nggak diterima. Waktu itu ada oknum Habib ya yang ibaratnya yang dituakan lah, telepon Bang Haji Roma Irama waktu pembahasan Rumel atau Guru Gembul itu. Iya. Nah Pak Haji Roma Irama waktu itu kalau saya lihat ini kan bagian bentuk edukasi gitu. Ketika ada polemik, ya silakan dijawab dengan keilmuan. Iya. Silakan dijawab dengan sejarah. Silakan saling menjawab, nggak perlu bermusuhan gitu loh. Karena banyak orang yang betul-betul Duriya Rasulullah, nggak kayak mereka tuh, ngaku-ngaku kemana-mana ceramah, istilahnya Nabi Muhammad kakekmu apa kakek anak. Nah cara-cara begitu sudah nggak tepat sekarang ini. Kita ini berlaku sama, ukurannya adalah ittaqullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dia yang mulia. Mau turunannya siapa? Mau turunannya Wali Songo, mau turunannya Kanjeng Nabi, semua sama di mata Allah. Seumpama nih ada persekusi atau bulian kepada Bang Haji, ini sikap sampean ini gimana nih Kang? Nah saya begini, maksud saya ini kan ketua umum BKN, kemudian dipercaya oleh kiai-kiai juga sebagai leader Nahdliyin United ya. Jadi Nahdliyin United itu warga NU yang tidak ada di struktural. Jadi Pak Haji Roma Irama sudah jelas ke NU-nya. Artinya siapapun yang melakukan tindakan pidana kepada Pak Haji Roma Irama, saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Karena Pak Haji Roma Irama ini dakwahnya melalui musik. Coba nyanyian Bang Haji Roma Irama itu tidak hanya didengarkan oleh kalangan santri atau ulama, tapi didengarkan oleh orang-orang abangan yang kadang-kadang mendengarkan lagunya tentang miras, judi, sekarang rame juga judi online. Wah itu kalau Bang Haji Roma, mudah-mudahan aja panjang umur beliau. Itu kalau beliau meninggal saya nggak bisa membayangkan. Belum ada penggantinya. Karena Pak Haji Roma Irama dalam podcastnya tidak ada yang salah. Gitu. Cuman ini kan memframing, ada orang memframing seakan-akan Haji Roma Irama melawan habaib, seakan-akan Haji Roma Irama itu menjelekkan habaib. Tidak. Saya menyaksikan sendiri di studio. Ini adalah bagian dari kritik kepada mereka-mereka yang selama ini merasa paling superior dan tetapi selama yang saya kenal Habib-Habib itu banyak yang baik. Saya di Bangil itu ada Habib Umar bin Abdullah bin Soleh, ada Habib Zain bin Hasan Pak Harun, beliau sahabat dan juga guru-guru kita gitu loh. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan nasab mereka, itu urusan mereka lah. Cuman karena ini lagi ada masalah-masalah Pak Haji Roma Irama, kebetulan saya kemarin juga sowan ke sana. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Pasti saya proses hukum jika itu dilakukan. Tapi saya percaya insya Allah BHSCS tidak akan melakukan itu. Karena mereka juga ngerti persoalan hukum juga. Sebagai closing statement ini bagaimana nih? Closing statement, jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun hasilnya tidak baik. Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Memang masalah nasab menjadi persoalan yang internasional. Kalau Bang Haji tidak nasional lagi, tetapi persoalan nasab itu menjadi isu internasional. Ini dahsyat itu. Apalagi ini Bang Haji ini turun gunung. Alih-alih selesai ini maka bahkan panjang lagi. Apalagi nanti Bang Haji bikin lagu tentang nasab. Itu keren malah dia. Setelah membuat lagu tentang nasab, bikin film tentang nasab. Waduh, Masya Allah. Itu yang paling yang paling menarik di sini. Tunggu itu nantinya itu ya. Karena apa? Bang Haji itu pencipta lagu, penyanyi, juga aktor film. Ini luar biasa. Disebut Raja Dangdut kan, di mana-mana juga kan, dapat muri kan. Tahun 73-an. Ini dahsyat ini. Tak tergantikan beliau, undisplaceable. Bahasa Inggris segala nih.
berlayar bahtera mengarungi samudra. Kan gitu. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Memang Pak Yusuf Mars ini kalau menghadirkan narasumber tidak pernah salah ya. Nah, jadi ini salah satu tanggapan daripada apa yang sudah Habib Bahar bin Smith sampaikan di depan jamaah. Ini terkait dengan statement Pak Haji Roma Irama yang beliau tanggapi. Namun ketika Habib Bahar ini menanggapi Pak Haji Roma Irama itu tidak menonton, tidak mengumpulkan data secara lengkap terkait dengan apa yang sedang dia bicarakan. Setidaknya menonton asal muasal Pak Haji ngomong kayak gitu. Itu bermula dari podcastnya dengan Guru Gembul. Nah, itu kemudian beliau di dalam podcastnya itu jarang menyebut yang namanya nama orang, tapi oknum. Kalau di sini dikatakan oknum Habib gitu. Nah, jadi di sini Habib Bahar marah-marah terhadap Haji Roma Irama, siapa yang mengatakan gitu, saya bantah dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu respon yang tidak seharusnya keluar dari seorang penceramah. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita saksikan video barusan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh salah satu lawyer atau beliau ini yang menjadi narasumber di Pada Suka TV yang tadi itu hadir langsung ketika podcastnya Bang Haji Roma dengan Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, ingin membantai Roma Irama. Untuk apa, kata beliau. Dan siapa yang membantainya? Seharusnya ketika Habib Bahar ini mendengar hal itu, silahkan sowan dulu ke Pak Haji Roma Irama gitu. Artinya kita bertemu, lalu kemudian bahas apa yang perlu dibahas dengan baik-baik. Bukan mengumbar, mencaci maki, ataupun apabila kata-kata bantai itu kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang negatif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, pembantaian. Nah, kemudian yang kedua, podcast Haji Roma itu objektif. Nah, jadi di sini coba kita lihat, kalau Pak Haji Roma Irama itu mengundang narasumber, ini kan sebelum mengundang daripada Kiai Haji Imaduddin ada 2 narasumber gitu yang diundang oleh Pak Haji Roma Irama, yaitu kalau tidak salah itu Guru Gembul, lalu kemudian selanjutnya itu yang saya tahu Gus Rumail. Nah, jadi Gus Rumail ini juga pro daripada Habaib gitu, pembela mati-matian dari Habaib. Lalu kemudian barulah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lalu kemudian setelah itu mungkin nanti Dr. Sugeng. Nah, ini yang paling saya suka dari bicara-bicara beliau, luar biasa sekali. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa Pak Haji Roma Irama itu bukan hanya sekedar membela para Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan gitu. Artinya beliau itu tidak membenci daripada Habaib, tapi yang beliau tidak suka itu oknum yang seolah-olah mengglorifikasikan nasab mereka. Ini yang beliau tidak suka gitu. Lalu kemudian kata beliau tadi di dalam video, kajian itu harus dibalas dengan kajian gitu. Nah, Habib Bahar dalam hal ini, kalau Bang Haji Roma Irama itu ngomong seperti itu dalam podcastnya, ya buat podcast tandingan yang membatalkan statement Pak Haji Roma Irama itu gitu. Kemudian yang selanjutnya sudah ini yang paling yang paling sangat luar biasa sekali yang kita dengar dari salah satu lawyer daripada pemimpin BHS lah, yaitu sudah menyiapkan 9 lawyer untuk Pak Haji Roma Irama yang membacking beliau bagi siapa yang ingin mengkriminalisasikan beliau, barang siapa yang ingin mencelakakan beliau sudah menyiapkan 9 lawyer. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan Pak Haji Roma Irama, ada 9 orang ini yang membacking beliau. Ya, luar biasa karena Pak Haji Roma Irama itu artis, public figure, pendakwah dari seni musik yang legendaris gitu.
Sedangkan kita ini beliau sudah berkarir, kita baru lahir gitu. Ya, tidak sepatutnya kita ngomong membantai dan lain sebagainya gitu. Ya, saran saja buat Habib Bahar ya, supaya lebih berhati-hati, dan kalau menyimpulkan orang itu seperti ini, silakan kumpulkan saja data terlebih dahulu baru menyimpulkan ngomong di depan jamaah, biar tidak terjadi seperti ini. Kan di sini banyak polemik sekarang terjadi ketika beliau ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ngomong di depan jamaah gitu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.